Berarti Bang Zuma Ini artinya yang abang kita ini, minta abang kalau dia siapa minta ini disembah turunin itu aja adalah ya, bukan dari Tuhan mungkin ya. baca Lah, dia. Dari Tuhannya Yahudi malah memerintahkan membunuh siapapun yang tidak menyembahnya. Tanganmu sendiri apabila emakmu, bapakmu, saudaramu laki-laki yang mengajakmu untuk menyembah kepada ilah lain selain diriku, kau dengan tanganmu sendiri yang harus membunuhnya terlebih dahulu. Jangan ada ilah lain. Artinya apa? Jangan kau sembah selain aku. Aku yang pantas kau sembah, bukan yang lain. Bahkan Yesus kenapa mengatakan Tuhan kepada iblis, hanya kepada Tuhanmu saja Allah yang harus kau sembah, jangan yang lain. Tuhan minta disembah wajar, tapi ada juga satu yang minta disembah, yaitu setan. Setannya di dalam jadi Lukas sama ini. 4 nomor 7 minta kepada Yesus agar Yesus menyembah dirinya. Zuma, sebenarnya Tuhan dalam orang Yahudi sebelumnya tidak minta disembah. Kata Karena yang siapa? Kata Bang Tiang, siapa? Bang Tiang, bilang Hukum dulu Bang. pertama Biar itu Bang apa? semua dulu. Mau dengar nggak Jangan alasannya? Mau ada dengar nggak ilah. alasannya? Dengar, jangan ada ilah lain. Apa maksudnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Akulah Tuhan, aku pencemburu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebelumnya, dengar dulu. Sebelum dia ketemu Musa, dia tidak pernah seperti Allah, seperti iblis. Sembah aku. Karena Sekarang yang minta, oke. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? yang mengajarkan kalian menyembah Yesus. Iya, siapa? Ya karena dia Tuhan tunjukkan mukjizat. Karena bisikan Yesus yang datang kepada kalian untuk menyembah dirinya. Makanya ada kau Yesus sembah sendiri. Yesus itu. Tetapi dalam Karena dia Yesus yang kau sembah itu bukan kuasanya, Yesus. Astagfirullahaladzim. Iblisnya Yesus tidak datang seperti iblis. memakai Dia nama tidak punya Yesus mukjizat. supaya iblis ini mau disembah. Sekarang Yesus asli minta nggak disembah? Tidak. Ya, iblis lah yang minta disembah semua, tapi tidak ada Nah, bukti. berarti yang datang Yesus kepada melakukan diri-diri kalian. mukjizat, Oke. Dia bangkitkan orang Oke. mati. Dengar. Makanya orang-orang menyembah dia jadinya. Oke. Jadi Oke, artinya kalau kamu ada mengatakan Tuhan, kamu dia tidak mengatakan pernah bukti bahwa kepada malaikatnya, tapi dia minta disembah, tidak punya bukti kepada rasulnya. Oke, Itulah oke. iblis. Oke, bagus, pintar berarti. Nah, kalau Ya, kau lihat artinya dia tidak nih, punya bukti sama sekali, melalui rasulnya tidak pernah bangkitkan apanya, tapi ini datang rasul ini, oh enggak, ini Allah membangkitkan orang mati, tapi tidak pernah dia buktikan. Itulah iblis, itu yang datang kepada Yesus. Minta sekarang disembah, aku akan. oke, sekarang begini. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada siapa? Bang Tiang. Tunggu, saudara Aldi, diam dulu. Saudara Tian dulu. Yesus mengajarkan umatnya menyembah kepada siapa? Iya, menyembah kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Sekarang siapa yang mengajarkan ente menyembah kepada Yesus? Ya dia disembah karena dia Tuhan, dia tunjukkan Iya, buktinya. saya Tuhan. tahu. Karena kau menuhankan dia. Saya bertanya sama saudara, siapa yang membisikkan hatimu melangkah ke gereja menyembah yang namanya Yesus? Siapa? Konsep Tuhan dalam Kristus di Saya perjanjian tidak lama, tanya kalau konsep. dia Saya tidak kuasanya, tanya konsep. Yang dia saya tanya, mengeluarkan bangsa Israel bisikan dari Mesir. siapa? Dengar, bisikan siapa yang muncul dalam hatimu, yang menggerakkan hatimu melangkah ke gereja menyembah sosok yang mengaku Yesus itu? Itu bisikan siapa? Tidak ada yang menggerakkan Zuma, tapi karena Jadi dia kau sudah datang ke gereja membuktikannya. itu karena kau dalam keadaan mabuk. Kau ke gereja Karena dalam dia keadaan sudah tidak sadar. kuasanya, Hah? Zuma. Kamu Baik sudah di perjanjian jadwalkan, lama orang Israel. kau jadwalkan kemudian setiap minggu ke gereja menyembah yang bernama Yesus itu. Kau pikir tidak ada yang bisikkan kau untuk melakukan itu? Kau gila kah? Karena dia pernah membangkitkan orang mati, Zuma. Dia tunjukkan kuasanya. Saudara, oke, dengar. Alasanmu menyembah dia karena dia pernah membangkitkan orang mati. Kubantah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, sabar. Yesus membantah itu, Bung. Yesus yang manusia membantah itu. Dia membangkitkan orang mati. Apa alasannya? Yesus berkata, aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, di antaranya membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan, bukan Tuhan.
Dah, tamat kau di situ kan? Berarti bukan itu yang menyebabkan kau menyembah Yesus, bukan. Tapi ada kekuatan goib, ada kekuatan gelap yang membisikkan jiwamu, pikiranmu untuk kau melangkah ke gereja menyembah dirinya yang bernama Yesus Kristus itu. Itu fakta, itu real. Itu yang namanya iman, Bang Suma. Ya itulah yang kukatakan, saudara. Itulah yang kukatakan samamu. Kalau engkau berbicara iman yang benar, saudara Mena, kalau engkau berbicara mengenai iman yang benar, apa yang kau lakukan dalam prosesi agamamu itu kudu wajib punya perintah dari Yesus. Ada perintahnya ibadah minggu? Tidak ada. Lalu bisikan siapa yang menyelimuti kalian wahai saudara-saudaraku Kristen sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Katakan kepada saya, siapa yang membisikkan kalian dari alam gelap yang memerintahkan kalian ke gereja ibadah minggu menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus itu? Siapa yang membisikkan secara berjamaah kepada kalian? Jawab. Ingat kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang yang mengaku Ya, Yesus yang Kristus menyesatkan itu Anda. Saya tidak menyesatkan karena saya tidak mengikuti Yesus Kristus. Hei, sekarang coba Anda dengarkan. Saudara, coba Anda dengarkan sama saya. Iblis itu merasuki orang lewat hati atau lewat mana? Lewat pikiran Ya, dia tidak atau pernah apa? buktikan kuasanya, Zuma. Makanya kenapa kan saya aku sudah menyembah Yesus? Saudaraku Tian, tadi kesaksian Yesus apa? Semua mukjizat yang diperlihatkan Yesus itu untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Karena dia datang menyelamatkan, Zuma. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya alasanmu kenapa kau menuhankan. Saya sedang bertanya, semua kemujizatan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu, menurut Yesus itu bukti kalau dia itu Tuhan atau bukti kalau itu utusan Tuhan, dirinya utusan Tuhan. Mana yang betul? Baik, Zuma, percaya hanya utusan Yesus. Ah, bagus. Berarti kenapa kau menuhankan dia? Terus kenapa kau menuhankan dia? Kalau ternyata segala mujizat yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu fungsinya untuk membuktikan dirinya kalau dirinya utusan Tuhan. Terus siapa yang membisikkan kamu hari Minggu ke gereja? Dengar dulu. Aku akan saya mulai merendahkan saya ikut bahwa Yesus hanya utusan, oke? Ya utusan. Tapi kamu bilang tadi utusan. Saksinya bahwa segala pekerjaan dilakukannya adalah benar-benar dia dari utusan Tuhan. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat sama sekali, karena itu kesaksian dikatakan Yesus bahwa dia yang mengatakan dia benar-benar utusan karena seluruh mukjizat itu dari Tuhan katanya. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat apa-apa, berarti dia bukan rasul dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Sabar. Coba kau baca Matius 24 nomor 4. Nabi palsu melakukan banyak tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Itu nabi palsu melakukan mukjizat-mukjizat. Itu siapa itu? Woi. Siapa nabi palsu? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus yang melakukan banyak mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Kamu bilang tadi buktinya sebagai utusan karena semua mukjizat dilakukannya dari Tuhan. Kamu menuhankan Yesus. Dengar, tadi kau mengatakan aku menuhankan Yesus karena dia membangkitkan orang mati. Tuyul. Saya bilang membangkitkan orang mati itu Yesus gunakan untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Cupu. Sekarang kau lari kemana-mana. Kau biaskan lagi kepada nabi palsu. Kau lupa. Kau sedang menampar Paulus. Yesus berkata nabi palsu itu banyak melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Pertanyaan saya, menurut kepalamu, menurut isi kepalamu nih, mana yang banyak melakukan mukjizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Jangan kau diam. Mana yang banyak melakukan mujizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Hei, jawab. Yang mana yang apa ini, Zuma? Yang mana yang apa ini? Yang mana yang apa ini?
untuk dengar. membuktikan kerasulan. Yesus mengatakan nabi palsu melakukan banyak tanda mukjizat dan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, yang mana yang banyak melakukan mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Jangan baca dari hanya satu-satu ayat, baca dari depan. Jawab dulu, jangan mencret Jangan. kelereng. Kalau menurut Yesus tadi, segala pekerjaannya itu karena dia utusan, karena Tuhan apa? Udah Berarti selesai. hanya ada kebalikannya. Oke, Kalau ada udah selesai. utusan, tidak Sudah melakukan selesai. mukjizat, Segala Tuhan pekerjaan membaca. yang Yesus lakukan, bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kenapa kau lari nabi palsu? Kuclu. Kau yang Oke, sedang berarti dibahas kalau ini, ada kau. rasul- Kau yang kalau sedang ada rasul dibahas tidak ini, bisa melakukan mukjizat. kau yang sedang dibahas. Kau yang sedang dibahas. Kenapa kau menyembah utusan Tuhan? Karena ada kekuatan gelap. Karena ada kekuatan gelap yang menyelimuti kalian, mengatasnamakan Yesus yang kalian sembah-sembah di hari Minggu. Itu yang menyebabkan Zuma, kau tahu menyembah nggak- yang tahu nggak namanya bisa- Yesus Kristus. Awas, hati-hati kau. Jangan asal kau ngomong. Itu Kami sembah fakta. tapi kami tidak Ayo teriak-teriak. gantian, kita gantian. Nggak Bang. ada hubungannya teriak-teriak, Gantian. teriak-teriak. Ada. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Justru di dalam Bible itu perintahnya ada teriak-teriak. Disuruh Apa? nyanyi bukan teriak. Oh, disuruh teriak. Dong kau berarti kau tidak belajar Bible. Bibelmu mengajarkan kau itu harus menyeru memanggil Tuhan dengan itu teriak. kamu itu membaca jangan satu-satu ayat. Bang. Kalau sudah ditunjukkan Ya, data Tuhan. kamu itu kalau membaca Bible jangan kau bilang tadi tidak disuruh teriak. Di dalam Lukas 18 nomor 7, tidakkah Baca secara Tuhan keseluruhan, akan Bang, dari membenarkan 1 sampai orang-orang 27. pilihannya yang siang malam Baca dari semuanya, Bang. berteriak dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kamu itu baca satu-satu ayat. Ada kartu belakang aku lebih ada. Pendetamu kau suruh hadapi saya. Kalau kau tidak sanggup. Jadi sekarang lagi kembali kepada tema kita. Apa tuh? Apa yang merasuki kalian? Dengar, apa yang merasuki kalian sampai kalian di hari Minggu ke sebuah gedung menyembah yang namanya Yesus Kristus? Apa yang merasuki kalian itu? Jawab. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Masuk ini Apa yang merasuki kalian? Ayo. Silakan Yang Andi. merasuki kalian apa? Ajaran Yesus tidak mungkin. Siapa Ayo, bilang ajaran Yesus tidak ajaran Nabi Musa tidak mungkin. Ayo, ajaran Tuhan Elohim tidak mungkin. Satu-satunya kandidat yang membisikkan kalian, yang merasuki kalian hari Minggu menyembah kepada sosok yang bernama Yesus Kristus adalah penyesat. Dan penyesat itu adalah Anda. Saya tidak pernah mengajarkan Anda ibadah Minggu menyembah Yesus. Ayo, ingat saudaraku, lembutkan hatimu. Kata Yesus, Lembut, Bang. waspadalah, dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo, jangan kamu percaya. Sekarang kutanya dulu samamu. Ustadz di masjid memakai nama Yesus atau pendeta di gereja yang memakai nama Yesus? Jawab. Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kita cari penyesat itu. Di masjid apakah Ustadz mengajar Islam dengan memakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Mesias Mulai dia adalah ngaco. Yesus. Mulai Yesus ngaco. Jangan terbalikan apa. Iya, Bang. Karena dalam dirinya ada si bilisi sang pembisik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa?
Sekarang kalau abang tafsirkan itu gimana? Ada yang membawa Coba abang, saya minta abang. Sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? dia mengaku-ngaku dia utusan daripada menggantikan Yesus. Dia Tidak rasul ada menggantikan seperti Yesus. itu dalilnya. Hei. Ada, Zuma. Dalilnya Yesus waspadalah bilang, kepada dikatakan penyesat dalam yang datang Yesus kepadamu itu adalah memakai nabi nama terakhir. aku. Sekarang pertanyaan yang saya, terakhir. yang datang kepada Tiada yang Paulus datang, memakai Kak. nama siapa? Aku yang Siapakah terakhir, engkau bukan Tuhan? Yesus yang terakhir. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Lolos Paulus. Sayangnya tidak begitu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Hah? Hai. Nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus. Waspada atau jangan? Yang salah di mana? Kata Yesus, salah percaya atau jangan percaya? Yang salah di mana? Pertanyaan saya, perintah Yesusnya. Enggak, jangan keluar dulu. Yang Ya, salah ini pertanyaannya kan dalilnya jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang mengaku pengaku namaku, percaya atau jangan percaya? Maksudnya? Zuma, saya baca ayatnya samamu, Zuma. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. dan berkata, Akulah Mesias. Ya, Jadi berarti dia datang dengan mengaku-ngaku menggantikan Mesias. Dialah Mesias. Dialah berarti dia juru mengaku selamat, Mesias. Dia rasul. Dia Oke, rasul bagi umat yang Oke. Sekarang, apakah Jadi Nabi Muhammad mengakunya apa, Zuma? Apakah Nabi Muhammad menerima Al-Quran atas nama Yesus atau Paulus yang menerima 13 kitabnya atas nama Yesus? Jawab dengan jujur, silakan. Iya, Bang Suma. Di sini kita buktikan bahwa Paulus yang nabi palsu apa nabi kamu yang palsu sama saya. Iya, oke. Boleh. Yang lain diam. Yang lain diam, oke ya. Yang lain diam. Kalau nggak Yang diam, lain diam. Kau ngomong saya Samion, diam. Samion. Oke, Kau ngomong sip, saya diam. sip, Babami, Ya, diam, saya diam mute dulu, semuanya diam yang di dulu. bawah. Saya baca Yang data mute, dulu. saya turunkan, silakan. Ya, saya baca data dulu. Ketika berbicara nabi palsu, di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 7 diterangkan begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya mulai bertanya nih. Domba di dalam Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dikatakan yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Oke? Ketika dikatakan datang kepada kamu, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang menerima nasihat Yesus agar waspada kepada nabi palsu, manusia Nabi Muhammad yang mulia yang hidup di abad ke-7 yang datang pada abad pertama, atau Paulus yang memang ada di abad pertama yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka? Jawab dengan jujur, apakah Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 datang di abad pertama, atau Paulus yang abad pertama datang kepada murid Yesus? Silakan Anda jawab dengan jujur. Awas kepala. Nanti saya tunjukkan data semua Bang Juma ya. Sebab Yesus berkata, setelah aku muncul nabi palsu yang membawa ajaran agama tersendiri untuk menyesatkan banyak orang ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan kemana-mana, saya bacakan ayatnya ya, biar kamu tahu ya. Kamu Yang menjadi- datang di abad pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Kan kamu minta data, di sini kita mau buktikan. Enggak, Paulus kan Anda yang menawarkan tema nabimu yang Nabi palsu, Muhammad kita sama-sama atau Paulus. buktikan, Jangan kau kecewakan Kristen yang lain. Tadi dianggap kau itu hebat. Cuman gini, gelas mimbar. Hah? Jangan Kau dulu kelas gitu. mimbar Kan gereja. di sini santai. Iya santai, tapi santai jangan kayak iblis, santai tapi menyesatkan. Saya tegas, Makanya itu keras, kita tapi harus saya mencari memberitakan penyesatan itu. kebenaran. Pertanyaan saya,
yang datang kepada murid Yesus yang diminta waspada di abad pertama itu nabiku Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 atau Paulus yang memang hidup di tengah-tengah mereka? Jawab. Oke, diam ya. Saya baca ayatnya ya. Ya, biar orang semua tahu bahwa Paulus itu adalah rasul yang diutus langsung oleh Yesus ya, dan bukan dia ketemu sendiri sama Yesus, tapi banyak saksi. Karena Yang bertemu dengan murid Yesus itu siapa Diam, kau jangan Waspadalah takut. terhadap Jangan kemana-mana dulu. nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Gantian, Kamu coba. itu dengar Coba dulu, gantian. dengar dulu. Kamu itu manusia yang hidup di depan Yesus di abad pertama di tahun 33. Siapa yang datang di tahun 33 bukan murid Yesus, mengaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke. Kita jawab pakai data. Saya bantu jawab, Kita Pak. itu tahu ya. Astagfirullahaladzim. Berdiam dulu, diam dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya saya di sini. Karim. Ya, saya di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pak Miot, saya turunkan dulu. Penyesat ini betul-betul susah. Kau itu gimana ya? Ini pengakuan Yesus loh. Ini Bible yang kita bahas loh, bukan Quran. Harusnya Anda lebih menguasai daripada saya. Yesus berkata kepada orang yang hidup di tahun 33, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ini belum ke buahnya. Nabi palsu yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke, ya di sini saya baca pakai dalil ya, biar Astaga. semua orang tahu ya. Jangan kemana, jangan kau takut. Kita di Langsung sini aja jangan dibaca cuma, LD, training. siapa yang bawa ajaran baru itu? Yesus kayak agama Kristen atau Paulus yang membawa agama Kristen? Anda tadi Iya, membawa Bang, agama-agama, yuk silakan dijawab. Yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Mana yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus? Itu aja dulu. Oke, baik. Jangan kita di sini ngomong aja, harus pakai data ya. Kau dengar ini Bang Suma ya. Saya baca ayatnya. Saya di sini cuman pengen tunjukkan bahwa nabi palsu itu sebenarnya siapa, karena Yesus berkata setelah aku banyak nabi palsu yang muncul untuk menyesatkan banyak Pertanyaannya orang. sederhana kali. Ini apa orang ini? Yang Kau datang dengar di dulu. abad, yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus kan nabi palsunya datang kepada murid Yesus tuh. Pertanyaan Iya, saya mau saya, baca data. yang datang kepada murid Yesus tahun 33, Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, baik ya. Karena kita di sini tidak pakai tahun karena Yesus mengatakan bukan tahun, tapi dia mengatakan bahwa setelah dia Kamu naik, di situ pasti siapa? banyak nabi palsu. Kata kamu di situ siapa? Diam dulu, saya baca ayatnya biar orang dengar, biar orang tahu. Kamu di data. situ siapa? Kamu di situ siapa? Apa ini ku mau tunjukin data yang Waspadalah sebenarnya. terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Bagus sekali ya Bang, ini saya baca data ini. Kamu itu siapa? Ya, Bang Juma ya, dengar ini. saya Kamu baca itu data siapa? yang lalu. Jawab dulu. Kamu itu siapa? Kamu itu artinya murid-murid Yesus Yang hidup tahun? yang hidup sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Nah, siapa yang sejaman dengan Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa sekarang ini banyak nabi palsu apa sesudah aku naik ya. Ya. Apa yang perkataan sejaman Yesus, yang sesudah sejaman aku Yesus ini itu, banyak nabi palsu yang muncul, bukan sekarang. yang sezaman Yesus itu Ya. Nabi Muhammad atau Paulus? Yang sebenarnya itu harus yang kita mempersalahkan adalah nabimu. Yesus berkata bahwa sekarang dia akan datang, tapi dia Udah, bilang kau setelah ke neraka aku, dia saja, datang. kau ke neraka sana, kau ke neraka, kau ke neraka sana. Jangan takut, saya mau Kau baca ke data. neraka sana, Ya. kau Biar orang- coli sama Paulus di neraka. Jangan kau di sini. Nabi palsu itu datang di abad pertama mendatangi murid Yesus. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Dompala kardoba balala. Salah bang. Yang dimaksud Salah lagi. Salah lagi. Murid Yesus hidup tahun berapa? Hah? Murid Yesus hidup tahun berapa? Yang mendengarkan nasihat itu waspadalah supaya jangan ada nabi palsu datang kepada kamu, itu tahun berapa? Hei, belut listrik, jawab.
Sama-sama dengan Yesus, murid-murid Yesus. Nah, itu sama. mereka Siapa hidup yang bersama. datang pada zaman Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Nah, gini, coba pahami Enggak dulu. gini, enggak gini. Kamu itu muter aja ke sana. Kau yang mutar. Tidak. Yang datang pada zaman Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang kan dia bilang kepada murid-muridnya, waspadalah. Karena ada orang yang akan datang mempergunakan namaku. Sama dengan saya gini, Bang Suma Nabi bilang kepada saya, palsu. oh iya nabi palsu. Matius 7:15. Baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Itu dia bicara Menyamar kepada siapa? kepada muridnya yang hidup Iya. di tahun 33. Hidup pada muridnya sama dengan saya hidup sama Bang Suma. Bang Suma bilang kepada saya gini, kamu Nah, waspada. berarti jangan penyesatnya sampai orang datang kepada bawa kamu. nama saya. Penyesatnya adalah kamu. Berarti penyesat itu datang kepada kamu kan? Nanti kan? Iya, sekarang ini kan dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ Ya. siapa? Kamu di situ adalah murid-muridnya waktu itu. Ah, berarti penyesatnya datang kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya? Nabi Muhammad atau Paulus? Tergantung siapa yang bawa nama Tuhan. Yang salah mempergunakan nama Tuhan. Bisa Paulus, Kuulangi lagi sebelum Ya, saya bilang. pantatmu kutusuk pakai linggis panas. Jangan, Bang. Siapa yang datang kepada Biasa, murid Bang. Yesus pada kala itu? Paulus atau Nabi Muhammad? Kan? Jadi kan bicaranya kan bukan untuk waktu itu saja. Oh ya Sampai udah, kau sekarang turun, juga. kau ke gereja, kau buka celanamu depan pendeta, perlihatkan anusmu, Pak. Pak Pendeta, tolong jilat ini, Pak. Kau turun sekarang, kau pergi. Awas, nanti minggu depan laporkan ke saya gimana rasanya. Kau itu susah sekali diajak waras, tetap aja mau gila permanen. Udah dewasa pun, udah berjenggot atas bawah, masih bodoh. Bible padahal yang dibaca, belum lagi kitab suci yang lain. Dasar korban penyesatan semua ini. Udah jelas-jelas datang kepada kamu di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Siapa yang datang di tahun 33? Nabi Muhammad. Otak kamu sengklek memang. Pura-pura gila kan? Nah, itulah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian itu yang kena. Udah jelas-jelas di situ dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Susah kali kau lindungi itu. Tapi menarik loh ayat ini Bang Zuma. Artinya ada domba dengan serigala berbulu domba. Oke, siapa Apakah- yang bergelar serigala? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, lihat perilakunya. Dia Bukan, seolah-olah gelar dulu, katanya gelar kasih, dulu. kasih, tapi dia Gelar membunuh. gelar dulu. Kalau domba itu kan gelarnya Bani Israel. Yeremia Bukan gelar 50. Shh. Yeremia 50 itu gelar untuk Israel. Domba. Bukan di luar Israel. Di luar Israel yang datang kepada Israel itu serigala. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bergelar serigala di Bible? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Tinggal dilihat perilakunya Zuma. Jangan lihat Dia- perilaku, dia hei. serigala Jangan berbulu kau lihat domba. perilaku, hei. Jangan kau lihat perilaku. Kau lihat dulu siapa yang bergelar serigala di Bible, nabiku atau Paulus? Sebenarnya bukan gelar ini, adalah perilaku di sini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Karena Allah ya serigala Karim. dia seolah-olah domba, Susahnya tapi dia memakan. Susahnya Dia membunuh. Itu ngajarin disebut orang sebenarnya, yang sudah Bang Zuma. terjerat. Hei saudara, di Yeremia 50 saudaraku diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bacakan samamu ya, supaya kamu itu bisa sehat. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Oke, sekarang Baik Bang Zuma. iya, Israel adalah domba. Paulus adalah serigala. Bukan. Dia Wah, datang dalilnya begitu. dengan Dalilnya, mengaku-ngaku dalilnya. domba. Hei, dalilnya. Kutunjukkan dalilnya kalau Paulus itu serigala. Mau?
Iya, sebenarnya bukan gelar ini di sini. Zuma. Astagfirullahalazim. Ini perilakunya. Dengar, kan dikatakan dia dalilnya kau baca. Dengar tapi datang dalilnya. dengan memakai bulu domba. Waspadalah Artinya, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, menyamar keturunan Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Kejadian 49. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Benyamin adalah serigala. Di dalam pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala Benyamin. Apa itu serigala? Ya, kalau konteksnya Pak Bang Zuma di situ, tapi sebenarnya di sini adalah perilakunya adalah serigala memakai udah memenuhi domba, karena syarat. domba Syarat itu pertama adalah- sudah dipenuhi. Syarat pertama sudah dipenuhi oleh Paulus. Dia adalah serigala. Makanya di sini sebenarnya tinggal lihat tingkah lakunya Zuma. Apakah serigala ini memakan temannya, membunuh? Apakah Paulus pernah membunuh setelah dia mengikuti Yesus? Tinggal itu aja. Karena yang dipertentangkan antara domba dan serigala, mangsa. Menyamar, Tinggal lihat yang kan, menyamar. apakah Paulus Sekarang setelah begini. dia mengikuti Yesus, Saudara. membunuhkan dia Sekarang atau begini. Sekarang begini. Siapa di antara Islam dan Kristen, antara pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani itu siapa? Ya, tinggal lihat itu, makanya mau siapapun tapi dia berkata ajaranku kasih, karena Yesus itu ajarannya Siapa? kasih. Itu pertanyaan pertama. Siapa antara Islam dan Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap Yahudi? Islam atau Kristen? Apakah hanya konteksnya itu cuma atau jangan-jangan juga kami yang melanjutkan seluruh ajaran nabi-nabi? Kan ada juga agama yang ketiga, siapa yang katanya kiblatnya ke Israel? Islam atau Kristen? Kami nggak berkiblat ke apa? Kristen tidak berkiblat ke sana. Bukan. Kami mau menghadap ke bawah, mau kepala ke bawah. Yang keempat, kaki ke atas, kalau ini yang keempat. Kalau berdoa nggak masalah. Yang keempat, siapa yang mengaku rasulnya dari Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Rasul yang dari Israel. Ya. Ya memang semua rasul-rasul para nabi itu Enggak, dari kami Israel. rasul kami dari Arab. Sorry. Karena Sorry. dalam apa juga? Sorry. Karena telah diberikan kepada keturunan Yakub. Sorry, kepada keturunan rasul Isa dan kami Yakub. dari Arab. Kenabian. Yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Israel, yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Yahudi siapa? Islam atau Kristen? Berarti yang artinya Bang Zuma yang mengaku rasulnya dari Yahudi dari Israel salah. Dari keturunan Isa Yakub. Salah enggak? Itu rasul Israel untuk mereka Bani Israel. Tapi ada di luar Israel yang ngaku-ngaku rasulnya dari sono. Ayo, siapa? Islam atau Kristen? Kan Yang memang nyamar. para nabi itu kan melalui garis Bukan keturunan Isa dan Paulus. Yakub, kan? Paulus yang kita bahas ini, Paulus. Kan tadi nggak Paulus ada- dengan nggak Nabi ada Muhammad. Tanpa Ayo. tanpa memakai nabi-nabi dari Israel, Zuma, tidak akan mungkin. Karena Siapa kenabian yang menyamar-nyamar itu kemudian? dari Ishak, Yakub, Siapa dan yang keturunannya. menyamar-nyamar? Ayo. Siapa yang menyamar-nyamar kepada penganut Taurat, pura-pura sebagai penganut Taurat itu siapa? Ayo. Ya, betul itu Zuma. Karena itu dia siapa? mengaku-ngaku ini kami itu melakukan siapa? apa namanya? Melakukan ajaran para nabi yang terdahulu. Ya, itu siapa? Tapi Siapa? dia Siapa? pembunuh. Makanya Siapa? domba dan serigala. Ya, Domba siapa tidak yang membunuh. menyamar-nyamar? Katanya dia ini adalah pelaku Taurat, padahal dia bukan pelaku Taurat. Ayo, siapa itu? Kalau orang Kristen tidak Siapa? pernah. Kubacakan Makanya dalilnya. orang Kristen tidak disunat, Dalam Zuma. 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 9 nomor 20 dan seterusnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi,
supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa ini? Nah, itu dia. Jadi Siapa Paulus itu? tidak mengaku-ngaku adalah dia pemegang hukum Taurat, melanjutkan hukum Taurat kan? Ini siapa ini yang berpura-pura? Siapa ini yang nyamar? Enggak. Justru Paulus dia bilang aku tidak melanjutkan Saya ulang Taurat. lagi. Saya ulang lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini Ya, siapa? betul. Ini siapa? Artinya cuma dia tidak apa namanya? pelaku Menyamar hukum enggak Taurat. nih? Menyamar enggak dia ini? Enggak menyamar. Yeay, Justru itu yang menyamar itu adalah tidak menyamar. kami ini adalah pelaku tidak yang menyamar meneruskan katanya kitab nabi-nabi. kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini menyamar atau tidak? Iya, cuma tinggal lihat lakunya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ini menyamar atau tidak? Dia bukan menyamar di situ, Zuma. Lalu apa namanya? Kalau dia bukan Makanya penganut dia Taurat, kasih kesimpulan, tetapi dia berpura-pura aku tidak menjadi hidup. penganut Taurat, supaya dia banyak menyesatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu apa namanya? Kan yang dikatakan di ayat tadi itu, Zuma, orang yang berperilaku seperti serigala, tapi dia memakai bulu domba, seolah-olah dia domba. Jadi ini serigala ini dalilmu. pembunuh. Ini dalilmu. Serigala ini pemakan. Ini tapi diajarkan dalilmu. ajaran kasih. Ini dalilmu. Paulus datang kepada orang Yahudi, berpura-pura jadi orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Itu apa namanya? Menyamar atau tidak? Kok dia bukan orang Yahudi? Loh, Kamu baru bilang dia keturunan siapa? saudara, memang penyesat itu dikatakan dia memang berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya kalau dia tidak benar-benar dari Israel, berarti ada campuran. Campuran dari apa? Dia kan keturunan Benyamin. Saudara, Dia orang Paulus Yahudi. mengaku Berarti serigala itu dia mengaku lahir sebagai Kamu apa? bilang itu tadi adalah Israel domba. Kutanya dulu. Berarti harus ada di luar Israel Kutanya dulu. yang mengaku Paulus- seperti domba. Dengar. Pakai bulu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28, dia lahir sebagai apa? Sebagai apa dia lahir? Lahir sebagai bangsa apa? Daerah lahirnya keturunannya. kan dia Daerah keturunan- lahirnya. Paulus itu lahir sebagai orang Romawi. Dia tidak lahir sebagai orang Romawi, Zuma. Dibandingkan Mulai. Dia Baca beli gelar- dia dalilmu, beli gelar baca itu sebagai kitabmu. orang Dia orang sendiri yang mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Romawi. Sambalu, jangan kau nipu. Iya, ini Jangan kau bukan nipu. keturunannya itu, Zuma. Tentang kelahiranku. Zuma. Tentang Keturunan kelahiranku. orang Barat pun lahir di Tentang Indonesia, Zuma. kelahiranku. Aku ini orang Roma. Makanya antikristus itu memang dia berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh, bukan asli dari kita. Dia campuran. Itu kitabmu Jangan sendiri yang mengatakan itu. Sebenarnya kitabmu maksudnya sendiri. itu, Zuma. Kau baca Dia Kisah Para mengaku-ngaku Rasul. Ajaran Kau baca. dari Tauhid Yahudi. Ini terakhir tapi dari saya, sungguh-sungguh terakhir. tidak mengajarkan Tauhid Yahudi. Terakhir dari Yesus saya, seperti terakhir. orang- Tadi saya sudah menunjukkan data kalau Paulus itu penyamar. Dia itu penyamar, masuk di tengah-tengah penganut Torah, padahal dia bukan penganut Torah. Itu penyamar, itu serigala yang masuk. Ini yang terakhir, saya kasih. Terakhir. Orang-orang Yahudi berkata apa? Telah nyata kepada kami orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi, di seluruh orang yang beradab. Ayo, dia berasal dari tokoh Kristen. Dia yang Ya, tapi dia mengacaukan. tidak pernah membunuh kan, Zuma. Justru Dia mengacaukan. justru di Siapa seluruh bilang dia tidak ajarannya pernah adalah membunuh? Siapa bilang ajaran dia tidak kasih. membunuh? Siapa setelah bilang? mengikut Yesus, Siapa bilang dia tidak membunuh? setelah menerima ajaran Yesus, Setelah dia menerima ajaran Yesus, yang dibunuh apa? nggak ada. Akal yang dimatikan. Akal yang dimatikan dan juga firman Tuhan dimatikan.
Pengakuannya baca di Makanya- dalam 2 Korintus. Saya bacakan samamu. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku Paulus membinasakan, membunuh pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Setelah dia membunuh Ayat mana jasad, yang kau baca itu, dengar. Jangan ubah-ubah ayat-ayat mana. Dengar. Enggak, Setelah ayat mana Paulus dulu itu? itu membunuh jasad, berikutnya dia lebih ganas lagi, membunuh akal Zuma sehat ayat mana manusia. dulu itu? Janganlah bodoh-bodoh. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1:19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas aku lenyapkan. Jangan kau ajarin saya Bibelmu. Kakekmu baru belajar Ya, baca berjalan, 2 aku sudah ayat tamat 5 Zuma. pengetahuanku tentang Kami Bibel. mematahkan setiap siasat orang dan merupakan setiap kubu yang dibangun Kau baca, oleh siapa yang bisa keangkuhan. buka kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera? Kita buktikan kalau Monitor, lagi-lagi monitor. lembaga Bibel Manusia. Indonesia itu melakukan kesalahan yang disengaja. Buka 2 Korintus 10 nomor 5. Adinda Alif. Kita Siap, buktikan siap. kalau Paulus itu membunuh akal. Bahkan Tuhan pun firman-Nya dibunuh oleh Paulus. Silakan buka kamera, kita buktikan. Kenapa orang Kristen itu tidak menggunakan otak di dalam beragama? Karena Paulus memang sudah membunuh akal mereka. Dalil yang membuktikan itu. Bukan saya, dalil. Tapi disembunyikan oleh lembaga Bibel Indonesia. Kenapa orang Kristen rela menyembah kemudian manusia bernama Yesus? Bahkan rela menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Karena mereka tidak menjadikan akal sebagai panutan dalam beragama. Kenapa? Karena Paulus sudah menghilangkan itu. Di Alkitab Sabda, Dek, supaya kita bisa lihat langsung ke original teksnya. Oh, siap. Itu, baca-baca itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan Siasat merubuhkan itu setiap penipuan. kubu yang dibangun oleh keangkuhan Bukan manusia siasat di situ. yang menentang Korintus. pengenalan akan Bukan Allah. Jadi siasat, itu yang ditentang. logismos. Logismos itu bukan siasat tapi pemikiran logis. Zuma itu teman yang bukan Jangan loh, ajarin Zuma. saya, jangan ajarin saya. Ayo dek. Coba lihat. Di situ kata siasat apa bahasa Yunaninya? Di sini ada yang menggunakan kata pemikiran-pemikiran dalam terjemahan. Pemikiran, logis. Nih, Ayo, kami bahasa Yunaninya. kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi. Hah. Nah ini. Ayo. Sekarang mau ke originalnya, Gurunda? Oke, silakan. Sudahlah. Merubuhkan pengetahuan nih. Ngeri kali ya. Pengetahuan yang menentang pengenalan akan Allah itu yang dipatahkan oleh Paulus. Kamu banyak cerita. Kan ada Segala- ayat selanjutnya itu yang Sebentar, kita menentang. buka. Ini berapa? Ini yang mana, Dek? 2 Korintus 10 ini ya? 2 Korintus 10. Di situ dikatakan Pemikiran-pemikiran ini apa? Katereo, membinasakan pemikiran manusia. Ini, Ah, kita klik. Logismos. apa itu logismos? Siasat. 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 Atau Nih. Pikiran, siasat, pemikiran. cara Logis. pikir yang menyesatkan. Logis Logis. itu pemikiran. Terus Iya Zuma. Kalau Ya dibahas udah. apanya? berarti Paulus mematikan Ipsoma logika manusia. epairomenon. Hei, dalilnya itu Paulus mematikan logika manusia. Bukan hanya sampai di situ. Coba dilanjutkan, Dek. Iya, pemikiran Dan merubuhkan. Zuma? Apa yang dirubuhkan? Ipsoma epairomenon. Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan Pemikiran kemudian? yang meninggikan diri. Apa yang dirubuhkan yang kemudian? menentang pengenalan akan Allah. Tidak ada itu. Coba dilanjutkan, Dek. oleh Paulus ini yang mau dirubahkan Dan oleh Paulus Merubuhkan adalah Menjatuhkan pemikiran yang ketinggian meninggikan diri. pengetahuan siapa? Pengetahuan siapa yang dirubuhkan oleh Paulus? Akan Tuhan ya. Ini kan. Kita buka Original di sini originalnya. Iya. Oke. Meruntuhkan pikiran-pikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh Tuhan. Tuhan. Akan hal Tuhan. Jadi semua pengetahuan
tentang Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus. Jadi mending dia membunuh sampai kiamat daripada otak manusia dibunuhnya. Itu jelas itu. Udah jelas-jelas di situ adalah pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah, itu yang mau Tidak diakui oleh ada Paulus. kata menentang di situ, nggak ada kata menentang. Coba tunjukkan kata menentang di sana, ada nggak? Adek Dinda Alif, ada yang nggak? tadi Ini. barusan ditunjukkan oleh abang itu Daten. Mana Kata menentang mana? di situ, mana? Aduh. Tunjukkan. Nih, kata-kata nggak ada di sini. Mana menentang? Itu Tahu itu. kata itu artinya Coba. kan Mana menentang di situ, tunjukkan Kita ke lihat saya. dari bahasa Yunaninya. Coba bahasa Indonesianya aja dulu, Dek. Dia Oh, mau yang cari bahasa kata Indonesianya. menentang. Ada nggak kata yang menentang? udah, yang ke bawah dulu. Mana? Kita buka. Mana kata menentang? Mana Nih. kata menentang? Mana? Mana? Bawah lagi Kami- bawah tadi enggak ayat per ayatnya. Mana kata menentang? Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mana ada kayak menentang gitu? pengenalan akan Allah. Mana ada? Mana ada? Mana ada? Sendiri yang... Mana ada? Aduh, sumpah jangan. Mana coba di situ ada nggak? Ya adalah ya. Nggak Makanya ada. dibilang di situ. Dinda Alif, coba baca yang jelas, Dek. Yang ini ya, yang terjemahan. Iya. Oke. Kami mematahkan Kami setiap mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oke, ada kata keangkuhan. Untuk Ada kata keangkuhan. menentang pengenalan Ada. akan Allah. Ada. Sekarang kita buktikan original teksnya kata keangkuhan ada nggak? Silakan. Hah. Ada. Ya silakan Di cari. mana? Di mana? Di mana Ada. coba? Coba cari kata keangkuhan itu ada nggak? Keangkuhan, keangkuhan. Eparomenon. Di mana di sini? Ada nggak Nomor kata berapa? keangkuhan? Coba Bawah serang lagi, nomornya bawah nomor berapa? Itu bawa lagi keangkuhan. Bawa penanya, bawa penanya. Mana? Eparomenon. Pas itu. Ini. Ya, keangkuhan manusia. Coba. Eparomenon. Itu. Memandang. Mana keangkuhan? Eparomenon. Apa artinya? Memandang. Berseru. Berlaku angkuh. Nomor satu berlaku angkuh. Mana di situ? Mana? Itu di bawah Memandang, berseru itu. memandang, berseru. Berserulah. Berlaku angkuh. Dia kesini kali. Berlaku angku. Mana? Itu berlaku angku itu yang mana? Coba. Makanya Memandang, Eparomenon katanya berseru. bukan hanya epairo Tidak tadi. ada itu, nggak Eparomenon. ada, nggak ada. Itu Nggak di ada. atas eparomenon. Kami mematahkan, membinasakan. Jangan gitu kali Kata lah. Ereo setiap siasat pemikiran manusia. Coba, Iya, coba. yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tidak ada kata keangkuhan di situ, nggak Ayo. ada. Jangan kayak Tidak gitu ada kali kata lah. keangkuhan. Kacau kita kayak gitu kalau. Tidak ada, coba. Itu berseru. Yang berseru kemudian pemikiran Eparomenon logismas itu. manusia. Dan merubuhkan ketinggian. Hopsoma, pengetahuan. Gnosis Tuhan, Theos. Bukan dong. Makanya apa? Kaipan hipsoma eparomenon. Dan setiap pemikiran yang menyombongkan diri. Nggak Against ada. kata. Tidak The ada. knowledge of God. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Nggak ada membinasakan setiap pemikiran. Membinasakan setiap pemikiran. Coba Dek, Iya, pemikiran kembali ke apa? perjanjian Kan ada ke kelanjutannya terjemahan semua. lama baru. Pemikiran apa yang dipatahkan oleh Paulus? Setiap pemikiran Yang manusia. Yang Setiap menentang pemikiran pengenalan manusia. akan Allah. Oke. Ya, itu. Coba kita baca, Bang. Bang Alif. Yang kita baca, mana, Bang. Gurunda? Ya. Coba di Kami situ tidak ada mematahkan- kata di dalam original teksnya itu tadi. Bang Itu Alif, berseru, tunjukkan dulu, Bang berseru, Alif. tetapi diambil kata yang ketiga. Nah sekarang coba ambil paragraf keduanya. Dan apa? Merubuhkan. Tunggu. Merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Benar nggak? Bukan. Baca, Bang. Dan Coba Dinda Alif. mematahkan setiap Jangan diam, Dinda siasat Alif. orang. Yang Karena mana saya juga Gurunda? Yang di lihat sini. situ. Iya. Oke, siap. Kami Yang pakai terjemahan ini ya. Dan setiap siasat Dan orang Dan merubuhkan mana? setiap kubu yang dibangun. Saya baca dulu ya. keangkuhan Bentar, manusia. Tian, bentar. Saya baca. Nanti biar tidak salah paham kau. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan
setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Di sini kan Guru Nda? Iya. Nah, Itu yang betulnya. Sekarang kami menawan segala pikiran. Coba original teksnya, Dek. kami menawan mematahkan setiap pikiran. Berarti yang nomor 2. Itu selanjutnya Setiap pikiran. selanjutnya setelah tadi itu. Kami menawan. Bukan di originalnya. Kami menawan Iya. setiap pikiran, Iya, segala Iya, pikiran. coba. Pikiran Ah. apa yang ditawan sama Paulus? Nah ini pikiran. Neuma, Setelahnya, pikiran, sampingnya. bertaat, Dan menaklukkannya kepada Kristus pikiran, supaya taat kepada bertaat Kristus. kepada Kristus. Ya. Ini kalau dalam TL. Pikiran dan menaklukkannya Kristus. kepada Kristus. Ya. Coba Kalau itu itu, Bang, pemikiran, pengenalan akan Bukan Pemikiran, yang tadi itu kan pengenalan akan siasat di atas. dan Pengenalan. pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Sebentar. Pelan. Yang di mana ini TB ya? Iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dia Untuk masih- Sebentar, ininya nongol terus. Allahu Akbar. Kenapa sih? Nih, akan Tuhan kami menawan segala pikiran. Menawan Iya. segala pikiran. Menawan segala pikiran kepada Kepada Kristus dan menaklukkannya. Di sini ada kata dan menaklukkannya nih. ya, menaklukkan Kepada segala pikiran Kristus. manusia. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kristus. Pikiran yang mana? Pikiran Yang mana? dibangun oleh Semua keangkuhan pikiran. manusia. Semua Yang dibangun pikiran. oleh Oh, iya, benar. ada dari belakangnya, Semua Bang Zuma. pikiran. Semua yang pikiran. dibangun oleh keangkuhan manusia, Kalau Bang Zuma. Itu yang harus Semua ditawan. pikiran, kalau semua pikiran itu dibinasakan, dihilangkan, ditaklukkan, Bukan Bang Zuma, ada sebelumnya Bang Zuma. Bukan semua pikiran yang bagus. kok pikiran yang bagus dibangun oleh gimana? keangkuhan manusia Pikiran bagus yang menentang mana? pengenalan akan Allah. Itu yang harus Kami ditawan, menawan Bang Zuma. segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya, sebelumnya apa Jadi Bang maksudnya Ali? yang tadi tidak itu ini. ada lagi Pikiran fungsi apa? logis, tidak ada fungsi logis lagi, karena semuanya ditawan menuju kepada pengenalan akan Yesus. Makanya orang yang Iya, Bang menuhankan Zuma. Itu ayat Yesus sebelumnya, logikanya Bang tidak Zuma. main. Itu Ini itu ada maksudnya. di terjemahan ini juga nih. Ayat Iya, yang iya. Itu maksudnya. pikiran Jadi yang orang yang ditawan oleh Paulus untuk menyembah Yesus itu logikanya habis, mati dia. Gak ada lagi. Menundukkan Tidak ada lagi semua logikanya. pikiran supaya mematuhi Kristus. Ya. Iya, pikiran apa yang ditawan oleh abangku? Semua pemikiran, makanya indah tidak. yang ditulis di ayat Makanya itu, Bang ketika Zuma. dengar, ketika berbicara yang lain kalian masih berlogika, tapi ketika berbicara mengenai Yesus logika kalian hilang, habis logika kalian itu. Bukan Langsung Bang Zuma, di ayat itu apa yang mau ditawan? Semua Pikiran pemikiran yang dibangun sehingga oleh dengar. keangkuhan manusia Kalau untuk Anda menentang masih pengenalan kalau akan Anda Allah. melepaskan pemikiran Anda yang ditawan Paulus terhadap Yesus, Anda tidak mungkin menuhankan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Tidak mungkin ada Bukan manusia itu yang tujuannya di berpikir. situ, Bang Zuma. Tidak mungkin ada manusia yang berpikir bisa menyembah sesamanya manusia. Tidak mungkin. Pasti karena ada yang menghilangkan akalmu sampai kau mau menyembah dia. Begitu juga dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Coba dek. Di sabda ya. Iya. Oke, kita tambah. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, ini Paulus ini membunuh akal ya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat
dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, sekarang gini, Dek. Coba lihat original teksnya. Sophia apa? Bijak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Orang-orang bijak ini ya. Ya, bijak. Itu sebenarnya bukan itu terjemahannya. Iya, enggak ada. Itu penggabungan kata. Apa yang dikatakan di situ? Ini, sunetos, orang pandai, Hah. cerdas, orang-orang bijak. Aku akan menghilangkan apa? Kepandaian Orang-orang pandai jadi. orang-orang terpelajar. Sopos dalam bahasa Yunani. Coba sopos enggak? Yang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang-orang berhikmat. Kata hikmat di situ apa? Oh iya. Sopos kan? Nah, Ya, sopos itu artinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang yang cerdas atau pintar dan kearifan. Arif di situ apa, Dek? yang buka kita buka Arif. Kearifan di situ itu salah terjemahan. Oh. Harusnya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir cerdas akan aku apakan? Pengertian akan kecerdasan, kearifan, pengertianku Kearifan itu sunesis itu artinya kemampuan berpikir kan? akan kulenyapkan. Akan kulenyapkan. Kemampuan berpikir akan aku lenyapkan. Itu masih kurang. Bang Zuma, makanya Masih Bang kurang. Zuma kalau baca Alkitab dia tidak hanya ayat per ayat. Itu kalau kamu baca ayat selanjutnya. Bukan. Di 1 Korintus 1:19 itu terlalu jauh. Terlalu jauh menyimpang Makanya saya dari bilang, isinya. Baca ayat 20 lagi dengarkan. sampai seterusnya, Dengarkan. Zuma. Nanti kamu akan Dengar, mengerti aku apa akan artinya. membinasakan hikmat orang-orang berkhidmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Padahal bukan itu artinya. Dia mau menghilangkan kecerdasan. Bukan. Arti yang sesungguhnya adalah, Makanya baca di ayat dengarkan, selanjutnya, Bang arti yang Zuma. sesungguhnya adalah, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu arti yang sesungguhnya. Artinya, setelah Paulus ini kemudian membunuh jasad, selanjutnya dia membunuh akal manusia. Makanya disebut penyesat. Yang disebut penyesat itu adalah orang yang tidak bisa lagi berpikir. Orang yang mematikan logika. Itu orang sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Artinya waspadalah kepada orang yang akan datang mematikan logikamu. Orang cerdas tidak akan mungkin sesat. Tapi kalau kecerdasan sudah dihilangkan, kepintaran sudah dikebiri, maka orang akan sesat. Itu dalil. Itu dalil, Bung. Makanya Bang Zuma, kalau teman-teman muslim semua baca Alkitab hanya ayat per ayat, ya susah lah. Itu begitu Alkitab juga itu dia tidak ayat kalau per ayat. Kristen Ada hanya perikopnya. membaca pakai dogma. Begitu Ya. juga kalau tidak pernah membaca Bible. Begitu juga Makanya kalau baca tidak ayat per mengerti ayat. Apa original maksudnya? teks. Begitu juga kalau hanya mengikuti terjemahan yang direvisi dan direvisi. Kalau orang membaca dalil per dalil, berarti orang itu kritis. Dia sangat kritik terhadap apa yang tertulis di sana. Inilah yang terjadi. Aku akan membinasakan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Coba Anda lihat, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang kemudian master. Begitu mereka disebut Kristen, kemana mereka pergi hari Minggu? Ngapain dia di sana? Menyembah sosok manusia atau makhluk yang juga bertuhan. Hilang kecerdasan, hilang kepintaran, hikmat orang bijak kemudian seketika lenyap. Kenapa? Karena memang Bang sudah Zuma, dihilangkan oleh Paulus. Makanya kalau membaca Alkitab, baca ayat 20-nya. Jangan Anda katakan, jangan Anda katakan bahwa saya salah. Coba orang-orang Kristen yang gelar profesor, coba yang bergelar Bukankah Allah profesor telah di membuat Kristen, hikmat coba dunia ini tanya menjadi mereka. kebodohan?
apakah betul yang keluar dari rahim Maria berupa bayi tak berdaya itu Tuhan? Ya, tanya gelarnya apa? Profesor. Kenapa bisa menyembah kepada bayi? Karena itu tadi, kecerdasannya aku cabut, kepintarannya, logikanya aku matikan. Aku tawan semua kecerdasannya menuju kepada ketuhanan Yesus. Dalil. Kalau kita lihat pakai dasi, cerdas dia. Di keteknya ada buku. Setiap hari kemudian di kantong baju ada pulpen yang mahal. Ikuti dari belakang. Kemana dia pergi? Oh, melangkah masuk ke dalam sebuah gedung, di mana di gedung itu ada patung boneka anak-anak, mereka ciumi. Ditanya, ini prop, ini apa? Ini siapa? Itu patung Tuhanku. Masih berakal enggak dia tuh? Masih cerdas gak dia sesuai dengan gelarnya tuh? Masih pintar enggak sesuai dengan gelarnya? Masih punya logika enggak sesuai dengan gelarnya? Nonsense, bullshit, tak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah ditawan oleh Paulus. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Kamu nggak malu? Profesor, di kampus dia dosen, di kampus dia rektor. Begitu hari Minggu, dia pergi ke sebuah gedung, menciumi patung anak bayi yang tidak bisa berkedip matanya. Ditanya, Prof, ini siapa? Ini patung Tuhanku. Logika hilang, keilmuan hilang, kecerdasan hilang, intelektual hilang, logisme yang ada pada dirinya hilang seketika. Dia seperti rumput kering yang bergoyang. Itu fakta, Dek. Itu Bang Zuma, fakta. Saya izin kalau ibadah kita dulu. Di sini membahas- sudah asar. Silakan Dinda Alif. Barakallahu fiik. Lanjut. Masya Allah, siap Guru dah. Kasling. Yaitu pembuktian Bang Tian ya. Tadi pembuktian berdasarkan dilumpuhkan akalnya ketika ditanya dibahas seperti itu. Benar nggak? Kalau makanya kalau dibahas Bang, itu yang seperti tadi di ayat 2 Korintus pasal 10 ayat 5 itu, apa yang ditawan kepada Kristus adalah pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Itu harus dirobohkan. Dan menawan segala pikiran. Kami menawan segala yang pikiran. menentang pengenalan akan Allah. Makanya itu ada ayat Nggak ada. sebelumnya. Itu sebelumnya. Itu sebelumnya. Tadi sudah selesai. Di ayat Tadi yang sudah selesai. sama. Di ayat yang sama. Iya, kalimat berikutnya, kami menawan segala pikiran. Iya, Segala, pikiran yang mana? ya semua Kan di ayat pikiran. yang sama. Masa kita harus itu padahal di ayat yang sama, di nomor yang sama loh. Sudah dibahas tadi, segala pikiran. Lalu kita uji pembuktian. Yang dibahas dari tadi, contoh, apakah anak manusia itu Tuhan? Maka kita harus bertanya, kalau itu kita pertanyakan lagi Bang. Apakah Lah iya, Yesus itu manusia atau bukan? Nah, kalau saya yang jawab manusia. Kalau menurut perkataan Yesus manusia. Nah, ini sekarang Enggak, pembuktiannya. kalau perkataan Yesus Pikiran-pikiran yang logis, pikiran-pikiran yang sehat, tertawan atau tidak, tersandra atau tidak oleh imannya orang Kristen. Sekarang dibuktikan. Ketika Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia, apakah orang Kristen mengimani bahwa dia itu adalah Tuhan? Silakan. Bukti, kita uji pikirannya Betul, nih. memang dia lahir Bang, manusia. Tapi dia sebelumnya adalah bukan manusia. Karena kami percaya Kan yang Yesus sedang kita itu bahas yang lahir. adalah roh Allah dan Kan mulai. Nah, ini contoh. firman Allah. Nah, ini Kalimat contoh Allah. jadinya. Memang enggak, itu makanya dia tidak lahir dalam Yang hubungan saya badan, Bang. tanyakan Karena tidak akan adalah mungkin. ketika Yesus berkata, ini yang sedang kita bahas, anak manusia, orang yang hidup, makan, bertumbuh. Dia berkata, anak manusia. Maka pertanyaan Iya, betul, saya tapi kan kepada dari Kristen, mana dia apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Iya, itu yang Hanya harus kepada dicari. Kristen. Karena tidak mungkin dia manusia tapi disebut Tuhan kalau tidak ada alasannya. Apa alasannya? Karena Loh, ketika ya dia dijawab lahir, dulu, bukan hubungan dijawab badan. dulu pertanyaan ini, dijawab dulu. Ketika orang ini mengaku dirinya sebagai anak manusia, pertanyaan saya sekarang kepada orang Kristen yang mengimani pengajaran Paulus sebagai bapaknya, apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Tidak hanya satu kata, tidak hanya itu, Pak. Yesus juga pernah bilang, aku datang dan Kan keluar sedang dari menguji. Allah. Tadi kan segala pikiran akan ditaklukkan, dilumpuhkan. Gimana Makanya sih? memang, betul memang dia lahir dalam rupa manusia,
Tapi Yesus juga pernah bilang, aku datang dan keluar dari Allah. Lalu kita tinggal telusuri dari ayat Alkitab. Betul memang. Bahkan di ayat Al-Quran pun bakal kita bahas. Hanya beda penafsiran kalian dengan kami. Kalau kami percaya bahwa kalau Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim. Segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Karena dari mana lagi kalau bukan dari Tuhan gitu. Enggak, sekarang coba pengakuan Yesus itu di dalam kitab Anda dikatakan, hari ini telah lahir. Yang terlahir itu, yang berkata sebagai anak manusia itu, dia terlahir dari mana? Dari ibunya atau dari Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu. Jadi dia yang Tuhan. Terlahir dari mana? Dari manusia atau dari Tuhan? Iya, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Makanya di Filipi, makanya tidak hanya satu ayat, Bang. Kalau segala makanya di sini, yang hari ini telah lahir, yang melahirkan itu manusia atau bukan? betul, Bang. Yang dilahirkan Tapi itu bukan manusia atau daripada bukan? laki-laki. Ya, pertanyaan saya, yang dilahirkannya itu manusia atau bukan? Iya, dia datang sebagai manusia. Nah, iya, Makanya benar. melalui rahim Maria. Ya sudah, manusia kan? Dia datang keluar dari rahim Maria, sesosok anak manusia. Kan gitu? Iya. Selesai Karena itu? dia mengambil rupa manusia. Makanya saya bilang, kalau penafsiran, kalau nanti, soalnya nanti Dan kalau memang saya dia itu rupanya bawa ke manusia, Al-Quran, dan saya memang dia itu dikubah. manusia seutuhnya. Gimana sih? Inilah pengujian akal yang dilumpuhkan. Bukan, Bang. Sebenarnya bukan akal Iya. yang dilumpuhkan. Karena kami percaya bahwa Loh? kami tiupkan Bagaimana roh mungkin kami bisa masuk ke dalamnya. akal? Bagaimana mungkin Dan bisa Isa masuk Al-Masih akal itu Anda adalah imani yang kalimat lahir itu Allah adalah dan Sang Pencipta? Rohullah. Bagaimana mungkin Anda secara logika bisa masuk akal yang dilahirkan oleh manusia itu adalah pencipta alam semesta? Tinggal lihat buktinya, Bang. Betul yang kubilang ini bahwa Ya udah, makin Isa makin Al-Masih ketahuan itu lagi. adalah Mari kita lihat buktinya. Rohullah dan kalimatullah. Ketika dia berkata mengaku dirinya anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah itu Sang Pencipta? Gelar anak manusia itu adalah Iya. itu di Daniel 7, Bang. Iya, Bahwa loh, ada yang itu datang kata dari Yesus, awan-awan kata dalam Yesus, rupa anak manusia, kata Yesus, kepada dia Tuhan manusia. memberikan kehidupan kepada Yesus karena Yesus itu adalah anak manusia. Pengakuannya seperti itu. Iya, memang dia memang lahir dari manusia, Bang, tapi saya bilang sama Ya sudah, kelar. bahkan juga di Al-Quran pun dia Yang lahir dari manusia itu kan manusia. Manusia ini diberikan kehidupan oleh Sang Pencipta. Kan begitu? Makanya lihat dari mana asalnya. Sudah kalau Yesus ada bilang itu dalam dalilnya. Alkitab. Yohanes 5 Aku nomor datang dan keluar dari 26-27. Allah. Yesus Filipi 2. diberikan kehidupan oleh Tuhan. Iya, dia mengosongkan dirinya walaupun dalam rupa keseraan dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya Kan mengambil rupa itu manusia. versi Paulus. Mengambil- Yang saya bahas itu versi Yesus. Bahkan juga betul, Bang, bahkan di versi Maria, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Lah Tinggi iya, menolong Roh kau. Kudus itu memang Itulah utusan Yesus. Tuhan. Nah, sekarang kembali, anak manusia ini dituhankan oleh Kristen. Kan gitu. Ya, makanya kami percaya dalam Al-Quran sebenarnya, Bang. Anak bahwa Allah manusia menyiapkan ini dituhankan rohnya oleh ke dalam Kristen. Maria. Udah sangat jelas kok. Makanya sebenarnya Yesus mengaku supaya dirinya Abang anak lebih manusia yang mengerti. tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, ketika Yesus berkata bahwa Tuhan yang benar itu bukan Yesus. Satu-satunya sesembahan yang benar itu bukan Yesus. Tapi masuk ke dalam imannya Kristen, sesembahan itu adalah Yesus yang disembah di gereja. Dibuatlah patungnya, dicium-cium di gereja. Kan gitu? Karena dia firman Allah, Bang. Makanya gelar Yesus adalah firman Allah, kalimat Yesus, Allah. enggak, Anda Sama itu sedang seperti mendengarkan Anda, ucapan bahwa Yesus atau menyembah sedang Allah membantah itu melalui Yesus? Firman-Nya. Oke, Abang ketika menyembah- Yesus menyembah berkata Allah, abang satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya ilah yang benar itu bukan Yesus. Kata Yesus. Oke? Coba, kata Yesus, satu-satunya ilah yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Iya, makanya yang Anda berani dibahas nggak oleh bantah apa itu? ucapan Yesus ini? Bahwa menyembah Anda Allah berani dan atau tidak boleh bantah benar. ucapan Yesus ini? Iya, Bang, tapi Yesus itu adalah, makanya kalau Abang karena belum baca sebuah Alkitab, makanya saya bilang supaya Anda mengerti Yang saya bahwa yang ucapkan kami itu apa percaya- yang saya baca. Kata Iya, Yesus, makanya belum- satu-satunya belum ada ilah yang supaya- benar bukan Yesus.
Makanya supaya Anda bisa mengerti sama seperti di Al-Quran. Isa Ini itu benar kata kalimat dalil Tuhan tadi. dan Rohullah. Berdasarkan kerja keras Paulus akan melumpuhkan akalnya, Enggak, kecerdasannya, memang di Al-Quran juga dikatakan segala Bang, pikirannya. Isa Al-Masih itu Kata adalah Yesus, kalimatullah dan Anda ke Rohullah. Al-Quran. Kalau Anda ke Al-Quran, Anda percaya Nabi Isa adalah ciptaan Allah. Enggak, karena dikatakan dia kalimatullah dan Rohullah. Oke. Karena Anda percaya Nabi Isa dikatakan itu adalah dalam ciptaan apa? Allah? Anda percaya? Surat At-Tamrin ayat 12. Enggak, jangan kemana-mana. Semua dalil Al-Quran yang ada tidak lepas dari Ali Imran ayat 59. Dia itu manusia ciptaan Allah. Anda percaya? Maka itu menjadi pertentangan karena hanya Isa Al-Masih, Bang, yang Ya ini mempergunakan contoh kata- teman-teman. Orang Iya, Kristen akal sehatnya mempergunakan dilumpuhkan kata berdasarkan akhlak. ajaran Paulus. Ini terbukti. Nah, itu dari Al-Quran. Oke, Al-Quran dia bantah. Bang, tinggal Berdasarkan dibuktikan, Bang. pengakuan dari Apakah- Yesus, pengakuan kitab Anda tertulis di dalam Wahyu 3 nomor 14, kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Anda setuju atau tidak? Pengakuan Yesus. Tidak, makanya tinggal lihat buktinya dalam Ya, Al-Quran, Bang. Karena Anda artinya belum memang membaca benar. apa-apa. Ajaran Yesus Nah, sendiri di pun dalam Anda Al-Quran. tolak demi membela ajaran Paulus yang melumpuhkan akal Ya. sehat Anda. Pengakuan Yesus di Wahyu 3:14, dia mengaku sebagai ciptaan Tuhan. Dia mengaku. Anda terima atau tolak pengakuan Yesusnya? Tidak dikatakan dia ciptaan Tuhan yang apa bakal diciptakan. Pengakuannya. Makanya saya bilang, Bang, Anda belum Dia mengerti mengaku apa. sendiri. Tapi yang kami Inilah percaya firman karena dari Yesus Amin, bilang itu saksi adalah yang dia setia itu dan datang benar, dari luar dari permulaan dari ciptaan Allah.